ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama, Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, penantian itu tak mudah. Apalagi kita menanti kok tidak kunjung kejadian, tidak kunjung datang apa yang kita nantikan. Apalagi kalau yang memberikan janji itu adalah manusia yang sulit dipegang kata-katanya. Sekarang dia berjanji, belum masuk hari besok dia sudah lupa janjinya. Kita menanti janjinya hanya sekedar penantian yang hampa, yang kosong. Kita di PHP, kita menanti tapi tak ada penepatan dari janjinya. Tetapi saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam tema ini bukan manusia yang memberi janji, tetapi Tuhan sendiri yang memberi janji. Kalau manusia beri janji, banyak kali ingkar janjinya. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan yang berjanji, sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan juga tadi, janji Tuhan seperti fajar yang tidak mungkin terlambat ditepati oleh Tuhan. Itu sebab kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti janjinya. Ini berdasarkan ayat yang kita sudah baca bersama. Menanti janjinya, menanti janji Allah. Janji Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ditepati. Kalau Tuhan berjanji, pasti dia genapi. Kalau Tuhan berjanji, maka dia akan melakukan janjinya itu teristimewa kepada saya dan saudara waktu dia berjanji demikian adanya. Dalam konteks pembacaan kita ini, Tuhan Yesus memberikan janjinya bahwa setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus akan diutus untuk menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Dalam konteks itu secara istimewa, Kisah Rasul ini menyampaikannya kepada pertama murid-murid Tuhan, tetapi kepada saya dan saudara sebagai penggenapan dari janji itu. Lalu kemudian kita menantikan janji daripada Tuhan, ketika Tuhan bilang, aku akan datang kembali kali kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Saya dan saudara ada di bagian itu, di dalam itu jikalau kita taat setia menanti janji Tuhan, istimewa dalam kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kita kembali kepada topik kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 ini bicara tentang bahwa Roh Kudus akan diutus. Dan Tuhan sampaikan ini tentu menjelang Tuhan naik ke surga, sebelum Tuhan naik ke surga. Itu yang pertama, sebelum Tuhan naik ke surga. Dan yang kedua sesuai dengan ayat itu, pada saat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dua poin itu penting. Karena janji ini berkaitan dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Secara fisik Tuhan naik ke surga. Secara fisik mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan. Tetapi kuasa ilahi, tetapi Roh Kudus diberi kepada mereka. Dan dengan demikian, umatnya tidak disebut sebagai yatim piatu. Karena mereka disertai, ditemani, dipimpin, ditopang, ditolong oleh Tuhan. Ini penantian janji kepada murid-muridnya waktu itu. Dan waktu Tuhan menyampaikan ini bukan sekali dua kali. Dari ayat yang kita baca, yang pertama, Tuhan menyampaikan dalam konteks kebersamaan waktu itu. Yang kedua, ini sudah disampaikan sebelumnya. Karena ada frasa di bagian akhir itu, demikian telah kamu dengar daripadaku. Itu sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ini sebagai pengingat, penguat bahwa memang Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40. Hari Kamis kemarin kita memperingatinya. Tuhan Yesus naik ke surga pada hari Kamis. Saudara perhatikan, dalam konteks Jumat Agung, dan kebangkitan, dan kenaikan, dan Pentakosta, itu harinya tidak mungkin berubah-ubah. Jumat Agung pasti hari Jumat, kebangkitan pasti hari Minggu, kenaikan 40 hari pasca kebangkitan pasti hari Kamis. Setelah itu, hari Minggunya, Tuhan menurunkan rohnya, Allah mengaruniakan umatnya dengan rohnya yang kudus. Minggu depan kita akan merenungkan itu. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan menjanjikan demikian adanya. Dan sudah dibuktikan itu digenapi oleh Tuhan. Maka tidak ada keraguan pada janji Tuhan. Tidak seperti janji manusia. Asik didengar telinga, waktu diserap di dalam hati, waduh, melayang-layang, berbunga-bunga hatinya. Tetapi ternyata itu hanyalah janji tinggal janji. Sulit bahkan banyak kali untuk ditepati. Tidak semua manusia demikian. Tetapi kalau mau belajar psikologi dan mengenal karakter seseorang,
Kita bisa setidaknya 80% memastikan orang yang bicara ini, dia bisa tepati kata-katanya, dia bisa tepati janjinya atau tidak. Kalau dia sudah pernah sekali bohong, beberapa kali bohong dalam percakapan, dalam kehidupan bersama, kita tahu dia bohong. Itu sulit, tetapi bukan tidak bisa. Bisa dalam tentu proses. Karena ini berkaitan dengan juga kepercayaan. Saudara, kalau kita berjanji, harus ditepati. Itu prinsip yang Tuhan bilang. Bahkan kalau engkau sudah berjanji firman Tuhan katakan, lalu kemudian hari oleh janjimu itu engkau dirugikan atau engkau harus rugi, engkau harus genapinya. Engkau tidak boleh makan kata-katamu. Jadi saudara, berapa kali kita mengingat janji kita dan mengucapkan janji kita. Ada banyak janji. Tapi saya kasih tahu saudara, salah satu janji yang kita sudah pernah ikrarkan, khususnya yang sudah berumah tangga, saat kita dipersatukan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Atau dalam janji-janji yang lain. Janji setia, janji sehidup semati dan lain sebagainya. Itu adalah janji. Saya tidak katakan bahwa keluarga ada celah untuk tidak menepati janjinya. Tidak. Wajib setiap orang menggenapi janjinya, menepati janjinya. Apalagi hal-hal yang penting. Kadang kita kasih lidah berjanji, oke, tetapi dalam konteks hal-hal yang besar, tidak bisa demikian. Saya tidak sedang mengizinkan kita atau membuka celah untuk kita berjanji, lalu nanti tidak ditepati. Bukan itu maksud saya. Jadi jangan salah paham dengan itu. Mari kita kembali kepada teks kita. Ini disampaikan dalam konteks Yesus makan bersama-sama dengan muridnya. Makan bersama-sama, berarti ada poin. Yang pertama kita lihat, Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Kan saudara, iman kita dibangun di atas kebangkitan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, maka hancurlah semua iman kita. Paulus menjelaskan ini dengan sangat bagus. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, kalau Yesus tidak bangkit, maka marilah kita makan dan kita minum, sebab besok kita mati. Dan setelah itu tidak ada kehidupan. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, maka ingatlah kehidupan ini tidak stagnan setelah kita mati. Setelah mati, ada kehidupan setelahnya. Kehidupan inilah yang dengan mata iman kita tertuju ke sana. Jadi mata iman, hati dan pikiran kita tidak harus terbatas, tidak boleh terbatas pada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan hari ini. Itu semua banyak kali menipu. Mata ini banyak kali menipu. Saya kasih tahu saudara. Waktu kita lihat, misalkan pasangan kita awal nikah atau sebelum nikah, wah cantik sekali. Wah menggairahkan. Cintanya berkobar-kobar. Minggu lalu kita belajar tentang itu. Tapi kepada Tuhan, bukan kepada pasangan. Tapi bisa jadi kalau tidak dipupuk cinta dan kasih sayang, lama-lama cinta jadi dingin. Lalu pikir, wah saya sudah tidak cocok lagi sama dia. Ini saya minta maaf. Saudara kita di sebelah menggampangkan sekali untuk meninggalkan pasangannya. Dan menggampangkan sekali untuk melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi kita diajar tidak demikian oleh Tuhan. Kita Tuhan bilang, sekali engkau menikah, hanya maut yang bisa pisahkan. Bukan yang lain. Masalah bisa dilewati, kita bisa untuk terus bertumbuh di dalamnya. Dan dalam penantian seperti ini sebenarnya ada banyak proses pembentukan daripada Tuhan kepada kita. Tentu sekali lagi, semua ini karena Tuhan kita sudah bangkit. Kalau Tuhan sudah bangkit, maka semangat kita harus dibangkitkan untuk Tuhan. Jadi poin yang pertama, waktu dikatakan Yesus makan bersama-sama dengan para murid, dia betul-betul sudah bangkit. Lalu kebangkitan itu adalah tubuh yang sama seperti sebelumnya yang mati itu. Tapi tentu seperti minggu lalu saya sampaikan, ada beberapa hal yang memang signifikan membedakan dengan tubuh yang sebelumnya. Tentu konteks itu adalah kalau tubuh sekarang ini butuh makan, tubuh setelah bangkit tidak perlu makan. Lalu sekarang sudah bertanya sesuai dengan ayat itu, kenapa Tuhan makan bersama-sama? Saya katakan tubuh tidak butuh makan, tapi bukan tubuh tidak boleh makan. Itu sesuatu yang beda. Ini membuktikan sebenarnya bahwa dialah Tuhan yang sudah mati, tapi sekarang sudah bangkit. Sebagai buktinya bahwa dia sudah bangkit, dia hidup sama seperti sebelumnya, dia makan. Karena mereka pikir Tuhan Yesus ini adalah hantu. Hantu kan tidak bisa makan. Roh halus tidak bisa makan seperti manusia. Maka Tuhan buktikan di dalam tubuh itu, dia makan bersama-sama dengan mereka. Itu artinya Tuhan bangkit, Tuhan hidup, dia bukan hantu. Dia bisa makan. Walaupun tidak ada kebutuhan mendesak daripada tubuh yang sudah bangkit itu untuk makan. Poin yang pertama. Yang kedua, waktu dikatakan makan bersama-sama, sudah perhatikan, di situ ada kemesraan dan keakraban antara sang guru dengan muridnya di dalam persekutuan yang intim, yang indah satu dengan yang lain.
Itu poin yang ingin disampaikan kepada kita. Ada kehangatan kasih mesra satu sama lain. Dan ini yang perlu ada di dalam gereja kita. Di sini kita tidak kenal, ini adalah bos, ini adalah anak buah. Oh, ini adalah pejabat, ini biasa. Oh, ini rambutnya keriting. Kalau ini matanya lurus. No. Matanya sipit. Tidak ada begitu. Jadi kita semua di dalam Tuhan sama. Tidak ada diskriminasi. Tuhan menerima siapapun yang datang kepadanya dengan segala keberadaannya. Jangan kalau sudah seperti itu, kita sebagai manusia yang menggap-gapkan itu, mengkotak-kotakkan itu. Karena Tuhan datang bukan untuk satu orang saja. Tuhan tidak datang untuk saya saja, tapi Tuhan datang untuk saudara juga. Itu sebab kita ada di sini dan kita bertumbuh bersama-sama. Mungkin dalam tugas, dalam pelayanan kita beda, tetapi dalam hadirat Tuhan, Tuhan memandang kita sama. Sama sebagai umatnya yang sudah ditebus dengan nyawanya. Lagu yang kita naikkan bagus sekali tadi. Kalau Tuhan tidak tebus kita dengan nyawanya, maka nyawa kita yang akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi poin dari persekutuan kita oleh karena darah dan oleh karena kebangkitan Tuhan, maka ada kemesraan, ada persaudaraan yang hangat di dalamnya. Selain itu, ayat yang saya bacakan memberikan perintah yang jelas kepada para muridnya. Stay di Yerusalem ya, jangan kemana-mana. Bukan berarti bahwa mereka tidak akan kemana-mana selamanya. Tapi Tuhan bilang, tinggallah di Yerusalem sampai janji yang kusampaikan kepadamu tergenapi. Jadi bukan tidak boleh kemana-mana. Tetapi konteksnya adalah penantian janji Tuhan. Nanti kita akan perhatikan aplikasinya. Tetapi yang pertama mereka harus tinggal di Yerusalem. Dan yang kedua harus menanti janji Bapa di Yerusalem. Bukan di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Dan setelah itu, mereka diutus. Waktu Tuhan mau naik ke surga, kita ingat amanat agung di dalam Matius 28, ayat 18 sampai 20. Tuhan katakan, segala kuasa di surga dan di bumi ini telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Dalam teks aslinya, dalam nama, toonoma, itu bentuknya tunggal. Maka di sini kita melihat keesaan daripada alat Tritunggal. Kita percaya alat Tritunggal, tapi memang konteks kita hari ini tidak sedang bahas itu. Yang saya tekankan, bahwa itu adalah amanat agung yang Tuhan beri. Tentu sebelum pergi, engkau harus dilengkapi. Engkau harus diurapi, diutus untuk memberitakan Injil. Itu poinnya. Kalau para murid pergi sebelum Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, mereka akan kelabakan. Mereka akan berjalan tanpa arah, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi waktu mereka diutus setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, maka sudah perhatikan buahnya sangat besar. Sampai kepada saya dan saudara. Kita adalah buah penginjilan daripada orang-orang yang betul punya hati untuk melayani, betul untuk memberitakan Injil, supaya ada keselamatan di antara bangsa-bangsa. Kita bersyukur untuk itu. Nah saudara, karena berkaitan dengan itu, poin yang pertama, ada 2 poin saya ingin jelaskan. Yang pertama, harus dapat urapan. Dan urapan yang dalam konteks ini adalah Roh Kudus mengurapi mereka. Setelah Tuhan naik ke surga, 10 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Itu disebut sebagai Pentakosta sebenarnya, tapi itu konteksnya agak beda dengan yang di PL. Tapi dalam konteks ini, pencurahan Roh Kudus terjadi pada Pentakosta, pada hari yang ke-50. Tentu kalau dihitung itu hari setelah Tuhan Yesus bangkit, walaupun ada makna yang beda yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi konteks yang dalam hal ini, mereka harus diurapi. Kenapa harus diurapi? Urapan itu mendatangkan kuasa. Mereka mempunyai kuasa dari ilahi, mempunyai otoritas ilahi untuk dapat menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada siapapun yang mendengarkan Injil itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu pula disampaikan oleh Tuhan dalam konteks yang sama di dalam Kisah Rasul ayat yang ke-8 pasal yang sama. Kamu akan menjadi saksiku, Tuhan katakan, saat kamu menerima Roh Kudus. Dan engkau akan mendapatkan kuasa dan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Lingkarannya jelas. Jadi saudara perhatikan, urutannya jelas. Yang pertama ada panggilan, lalu yang kedua selain panggilan ada pengurapan, dan setelah pengurapan pengutusan. 3 urutan penting. Pertama, Tuhan panggil mereka, lalu terus diasah, dibekali di tempat 3,5 tahun.
Setelah itu Tuhan persiapkan mereka dengan urapan Roh Kudus. Kemudian Tuhan utus untuk menyampaikan Injilnya. Maka berita Injil bergema di mana-mana. Sebenarnya sudah kalau perhatikan tata ibadah kita, itu juga diambil dari tatanan seperti itu. Dalam ibadah kita ada panggilan untuk datang beribadah. Kemudian ditabiskan dalam nama Allah Tritunggal bahwa Allah berkenan hadir dalam ibadah ini. Setelah itu kita dibekali, kemudian diurapi oleh Roh Kudus, firman-Nya disampaikan. Ini menjadi pedoman pegangan bagi saya dan saudara. Setelah pergi dari tempat ini menjadi berkat bagi orang lain. Maka setelah selesai semua rangkaian ini, ada berkat dan penutusan di dalamnya. Itu maksudnya supaya setelah kita dibekali, diurapi, kita pergi untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Tapi poin yang kedua, harus dimulai dari Yerusalem. Sudah perhatikan, ini bukan sesuatu yang biasa. Tuhan sampaikan harus stay di Yerusalem sampai janji Tuhan ditepati. Mereka harus mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota yang disebut kota Allah. Kenapa disebut kota Allah? Karena hadirat Allah dilambangkan dengan kota itu. Di dalamnya secara istimewa ada bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat semayamnya Allah secara kasat mata sebagai simbol yang orang bisa lihat. Ketika orang melihat bait Allah, mereka dengan simbol itu melihat, oh ada kehadiran Allah di situ. Dan ketika ada bait Allah itu, dia dikelilingi oleh tembok-tembok Yerusalem yang disebut sebagai kota Yerusalem di dalamnya. Harus dimulai dari situ. Dan kemudian ini dalam perjalanan istimewa di zaman Daud dijadikan sebagai kota kerajaan. So, perhatikan, di sini ada sebagai pusat daripada bukan hanya Israel secara militer, politik, ekonomi, sosial, tetapi sebagai pusat daripada kehidupan rohani. Itu Yerusalem. Dan kenapa Tuhan katakan harus di Yerusalem? Itu poinnya penting. Karena di Yerusalem lah terjadi penggenapan janji-janji Allah. Dan dimulai dari Yerusalem lah mereka diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dari Yerusalem. Nah, sekarang aplikasinya. Bagaimana dengan Yerusalem hari ini? Seperti saya katakan tadi. Bahwa di Yerusalem ada bait Allah. Sudah kalau baca dalam surat 1 Korintus. Dikatakan bait Allah itu ada saya dan saudara. Kitalah bait Allah. Kitalah baitnya Roh Kudus. Maka kalau kita adalah baitnya Roh Kudus, jangan sekali-kali mencemari baitnya Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus. Dalam konteks waktu itu orang Korintus katanya percaya Tuhan, katanya Kristen, katanya pengikut Kristus, tetapi hidupnya kacau balau. Khususnya di kota Korintus, itu pesta seksnya atau percabulannya tidak main-main di kota itu. Karena adalah salah satu kota metropolitan di zamannya. Dan dengan kemajuan seperti yang ada di zamannya, itu bebas. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai identitas. Identitas kita namanya jelas. Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Jangan pengikut Kristen, jangan pengikut Kristus, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan demikian. Nah, ini yang dimaksudkan dimulai dari keluarga. Kalau kita adalah baitnya Allah, secara personal, secara pribadi baitnya Allah, maka cakupan paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Maka di situ kalau dikatakan dimulai dari Yerusalem, dimulai dari keluarga. Setelah itu firman Tuhan katakan seluruh Yudea, lingkungan sekitar. Kemudian Samaria kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan atau dalam konteks mencampur adukan kehidupan spiritual dengan kehidupan yang jasmani ini yang pada akhirnya mendatangkan kecelaan bagi nama Tuhan. Jadi lebih luas lagi. Kemudian lebih luas lagi kepada dunia. Jadi pusat dari gereja itu berkembang dan fondasi dari gereja itu berkembang. Pusatnya adalah Kristus, tapi fondasi dari semua itu dimulai dari dalam keluarga. Kalau keluarga sehat, gereja pasti sehat. Itu saya yakini, saya imani. Sehingga memang harus dimulai dari keluarga. Saudara, pikirkan. Saya berkhotbah di hadapan saudara dengan berapi-api. Tetapi istri saya waktu dengar khotbah saya, Adi Jax ngomongnya hanya begitu saja. Omong kosong semua yang diomong itu. Jadinya hambar untuknya. Tidak jadi berkat baginya. Bayangkan kalau seperti itu. Dan berapa banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Waktu di depan jemaat, hebat. Jago khotbah, pelayanan sana sini. Tapi keluarga hancur. Istrinya tidak merasakan kasih daripada seorang hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang bisa berkhotbah melayani. Anak-anaknya tidak merasakan sosok papa daripada pelayan demikian. Jadi harus dari dalam.
Harus dari dalam. Memang itu adalah satu dilema bagi seorang hamba Tuhan kalau dapat pasangan yang tidak mendukung pelayanan. Tetapi itu harus di-clearkan di awal. Nah, puji Tuhan, kami sudah bicara itu dari awal. Sehingga saling mensupport dalam pelayanan. Memang harus demikian. Kalau tidak mendukung pelayanan, habislah. Habislah. Juga dalam banyak hal demikian. Jadi harus saling mendukung satu sama lain. Kita tidak bisa kelihatan hebat di luar, tapi di dalamnya berantakan kacau balau. Habis kita. Tidak bisa menjadi berkat. Kita mungkin bisa jadi berkat bagi orang yang tidak kenal kita, tapi sulit sekali menjadi berkat bagi orang yang dekat kita, yang kenal kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita. Mereka kenal kita. Jadi saudara, dimulai dari Yerusalem, dari keluarga. Itu poinnya. Beritakan Injil dari situ. Dan kemudian nama Tuhan akan dikenal di mana-mana. Lalu sekarang kita coba untuk memasuki aplikasinya. Saya akan sampaikan 3 aplikasi penting dari khotbah ini. Yang pertama, dengan tema tentu menanti janji Tuhan, menanti janjinya. Sabar menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Kita kadang ingin cepat, tapi yang tepat dari Tuhan. Kita cepat, tapi kalau salah langkah, hancur semua. Sabar menanti waktu Tuhan. Sabar ini sulit bagi manusia, bagi siapapun. Maka dia harus terus belajar. Kita harus terus sama-sama belajar tentang kesabaran ini. Lalu mengaplikasikan sabar. Ada satu investor, tapi ya itu orang Kristen juga, Lo Keng Hong namanya. Dia mengajar, dia bilang dalam podcastnya, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari. Yang bisa hanyalah orang-orang yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, tidak bisa. Tapi saya pikir kan di orang Kristen pasti diambil dari kitab Amsal. Karena Amsal katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang mengalahkan kota, yang menaklukkan kota. Orang yang kuasai diri melebihi daripada seorang yang bisa menaklukkan kota. Melebihi daripada seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sabar. Ilmunya tingkat tinggi. Apakah itu instan? Tidak bisa instan. Kita terus belajar. Sabar. Kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Jangan dari sini langsung ke mulut. Jangan dari sini langsung pada tindakan. Dari sini dicerna dulu. Saya pernah mungkin ingat waktu saya katakan, hati-hati. Jangan mulut lebih cepat bicara daripada otak berpikir. Orang yang cepat mulutnya bicara sebelum dia cerna baik-baik, banyak kali pelanggarannya. Tapi orang waktu dia mendapatkan sesuatu, dia cerna. Dia kalkulasi. Dia pikirkan matang-matang, lalu dia merasa itu supaya ada balancing antara pemikiran dan perasaan, kemudian menghasilkan satu keputusan yang tepat, yang bijaksana. Ini butuh proses. Dan yang bisa lakukan ini adalah orang yang menanti dengan sabar, yang terus mau diproses oleh Tuhan. Ingatlah, waktunya yang terbaik, bukan waktu kita. Menanti janji Tuhan, nanti dengan sabar, nanti dalam penantian seperti itu, kita akan melihat waktu Tuhan terbaik. Yang kedua, taat. Cuma 4 huruf, tapi nendang sekali, berpengaruh sekali pada kehidupan kita. Taat, sama ketika ini disampaikan kepada muridnya, jangan pergi, stay di Yerusalem. Tetaplah di situ sampai Tuhan menggenapi janjinya. Mereka taat. Coba pikirkan, kalau seandainya mereka tidak bisa bertahan selama 10 hari menanti janji Tuhan, semua sirna. Mereka tidak akan dikenal sebagai Petrus yang hebat berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Saya berkhotbah, belum tentu ada 1-2 orang bertobat. Tapi Petrus itu adalah seorang penjala ikan sebelumnya. Dipanggil, ditempa oleh Tuhan 3,5 tahun. Dia berkhotbah di Serambi Salomo. 3.000 orang bertobat. Karena urapan Tuhan. Tapi kalau dia tidak sabar menanti janji Tuhan, dia khotbah percuma. Dan dia bisa jadi pada akhir hidupnya dia menyangkal Yesus lagi. Tapi saudara, karena dia sabar dan kemudian Tuhan menggenapi janjinya, matinya mati dengan disalib kepala ke bawah. Dia minta untuk disalib kepala ke bawah. Sebenarnya dia disalib sama seperti Tuhan. Saya tidak layak, saya minta saya disalib kepala ke bawah. Itu mati mintanya salib begitu. Kalau kita diperhadapkan begitu, aduh jangan dulu, kalau bisa saya jangan mati. Ini dia tidak mengatakan jangan bunuh saya, jangan salib saya. Malah dia nantang, salib saya kepala ke bawah. Itu iman yang besar. Iman yang tahu bahwa janji Tuhan digenapi di dalamnya. Taat, bahkan sekalipun nyawa harus jadi taruhan. Taat tanpa mempertanyakan apa yang harus terjadi
yang akan terjadi ke depan. Dan dalam ketaatan ini, jangan melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Jangan nekat, jangan gegabah. Minta doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di dalam situasi ini? Apa yang Engkau inginkan, kehendaki bagiku untuk saya dapat lakukan di dalam langkah-langkah hidup ini. Supaya tidak menjadi salah jalan. Karena kalau tidak demikian, kita pikir jalan kita sudah bagus, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu perlu diuji. Ujinya berdasarkan firman. Kalau sudah ada indikasi tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Walaupun itu menggelora, pengen lakukan. Tapi kalau sudah ada uji seperti itu, dan ada indikasi dan indikator bahwa itu tidak cocok dengan perintah Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Maka jangan melangkah. Lebih baik diam. Menanti pertolongan Tuhan. Diam. Tunggu Tuhan menyatakan kemuliaannya, baru melangkah. Taat. Yang kedua, taat. Lalu yang ketiga, pelihara persekutuan dengan saudara seiman. Sama seperti murid-murid, mereka sambil menanti janji Tuhan, mereka berkumpul, berdoa, dan berbagi. Selama 10 hari seperti itu, mereka berkumpul kapan janji Tuhan digenapi. Tapi juga di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, Tuhan Yesus ada di situ, lalu mereka berkumpul bersama-sama. Di situ ada persekutuan, dan Tuhan bilang harus jaga. Saudara, kekuatan gereja bukan pada sesuatu yang lahiriah, tapi pada persekutuannya di dalam sesama saudara seiman, di antara saudara seiman. Ini yang membuat kuat. Jangan saudara pikir, saya bisa kuat di luar. Tidak. Saya kasih satu ilustrasi yang baik sekali. Saudara kalau pernah ikut kegiatan api unggun, atau mungkin masa-masa, untuk menghasilkan api yang menyala bagus, dengan panasnya yang oke, itu harus banyak kayu. Ya, kalau sekarang gampang, tinggal pakai putar saja. Tapi yang saya maksudkan, api unggun itu kan pasti kayu. Coba sudah perhatikan, amati. Waktu nyalanya begitu besar, pasti di balik itu ada kayu-kayu yang membuat membara api itu menyala demikian. Tapi sudah coba ambil satu batang, pisahkan dari kumpulan kayu yang lain. Awalnya masih nyala, tapi nyalanya udah tidak sebesar yang saat sama-sama dikumpulkan. Lama-lama yang nyala tadi redup, lama-lama mati, lama-lama dingin, lama-lama selesai. Itu kita demikian. Jadi jangan pernah jauhkan persekutuan yang kudus. Saya pastikan di gereja tidak ada bicara tentang yang jorok, yang jelek. Tidak ada gosip sana sini. Kalau ada itu pasti bukan dalam komunitas. Itu personal saja. Dan di dalam komunitas seperti inilah kita dibangun dan terus diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau di dalam persekutuan seperti ini, bicaranya hanya hal-hal yang jasmani, hanya hal-hal yang lahiriah, maka perlu dikoreksi persekutuan demikian. Karena tujuan dari persekutuan bagaimana mempermuliakan Allah. Poinnya di situ, mempermuliakan Allah. Jadi saya ulang dengan singkat aplikasi. Yang pertama, sabar menanti janji Tuhan. Kedua, tetap taat dalam penantian. Yang ketiga, sembari menanti, peliharalah persekutuan yang Tuhan beri. Jangan kita pisah dari persekutuan. Jangan pisahkan diri. Itu membahayakan diri namanya. Karena kita akan makin jalan sesuai kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya menghancurkan hidup kita. Saya akan selesaikan ini. Tapi saya sampaikan satu quote penting bagi saudara. Saat menunggu, Tuhan membentuk. Saat kita menanti Tuhan, di situ ada banyak pembentukan daripada Tuhan. Tuhan membentuk pikiran kita supaya lurus. Perasaan kita supaya bersih. Lalu karakter kita makin dibentuk, dipoles, ditempa sedemikian rupa. Menunggu itu tidak mudah. Menunggu itu tidak menyenangkan. Tapi justru dalam situasi dan kondisi demikianlah Tuhan mau untuk membentuk, mempoles kita dan menjadikan kita sebagai karakter yang diperkenannya. Makin hari makin menyerupai Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Menanti janji Tuhan sambil menunggu. Di situ Tuhan membentuk kita. Tuhan berkati. Amin.